tadi kalau kata Pak Wawan, ada beberapa hal yang memang memaksa dalam tanda kutip polisi untuk kemudian melakukan respons begitu. Kalau Anda lihat tadi beberapa data yang kita lihat, pada saat unjuk rasa di DPR, ada yang tertangkap bawa molotov, batu, kayu. Itu siapa mereka dan kok bisa ada di situ? Oke, kembali kepada tema kita Mbak ya, soal kan memang Menko Polhukam menyampaikan soal penumpang gelap, ditunggangi dan sebagainya soal itu. Tadi kami menyampaikan bahwa memang kami tidak paham juga gitu, apa yang sebenarnya disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini. Yang ditunggangi siapa, yang menunggangi siapa soal itu. Nah, bahwa semua berasal dari kegelisahan, iya, semua berasal dari itu. Kalau sekarang ada anggapan gitu, anggapan dan tudingan sebagainya, itu sebenarnya kan justru merendahkan kecerdasan para pemuda, para pelajar, para mahasiswa, buruh dan sebagainya itu. Ini kan kita berada di dalam era yang sebenarnya terbuka dalam banyak hal. Pelajar, mahasiswa, buruh, petani, dan sebagainya, sektor yang lainnya itu kan mudah mendapatkan informasi dari media sosial. Kesadaran mereka itu dibangun tidak dalam ruang-ruang formal gitu. Nah, ketika ada kegiatan aktivitas yang masif soal perjuangan-perjuangan mempertahankan hak yang seharusnya didapatkan oleh sektor-sektor rakyat itu adalah kecerdasan politik dan kemajuan politik. Pemerintah dan negara harusnya bangga terhadap situasi sekarang ini gitu. Nah, persoalan di lapangan ada persoalan teknis-teknis, itu persoalan iya yang selalu jadi bagian dalam memperjuangkan banyak hal. Tapi hakiki bahwa kesadaran politik ini semakin maju, yang terlibat itu tidak hanya mahasiswa saja, tapi juga sektor yang lain, itu yang harus dihargai. Nah, ke depan harusnya memang itu perlu dialog yang cukup masif gitu. Tidak bisa bergerak dalam ruang-ruang formal seperti itu. Harusnya negara bangga bahwa situasi sekarang sudah maju. Dalam kesadaran politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya soal itu. Pak Wawan, katanya harusnya negara bangga kalau kemudian tingkat kedewasaan berpolitik mahasiswa aja sudah sampai seperti ini, bukan kemudian malah dicurigai. Bukan begitu. Kalau selama ikut aturan boleh. Artinya gini, dalam demokrasi itu ada 3 hal, kebebasan, kesetaraan, dan aturan. Kita bebas, oke. Setara, oke. Tapi aturan kan ada. Aturan itu jangan dilanggar. Kalau dilanggar pasti ada sanksi. Kemudian medsos itu hampir 60% itu hoax. Maka kalau misalnya ada peredaran di medsos. Anda data dari mana? Ya, saya kan ada patroli 24 jam kita lakukan patroli. Ya. Oleh karenanya dari sanalah kita tetap dorong supaya ada cek, recheck, dan cross check. Data dan sumber data. Oleh karenanya kalau misalnya kita tingkat kritis masyarakat kurang, pada akhirnya itu perlu literasi publik yang cukup. Maka kita Anda tidak melihat bahwa mahasiswa bergerak ini karena mereka justru kritis? Kritis, tapi kalau lantas dimanfaatkan untuk bergerak secara anarkis, bukan kritis lagi, tapi menjadi sesuatu yang keliru tatkala dia menabrak aturan. Ini tidak bisa dipisahkan kemudian dua gitu. Ada yang satu memang berunjuk rasa, kan waktu itu yang Pak Tito sempat bilang ini sama sistematis seperti pada saat di Mei di Bawaslu begitu. Karena waktu itu pemerintah bahkan polisi sendiri bilang ini 2 hal yang berbeda antara masa pendemo dengan masa yang merusak. Apakah kemudian demo mahasiswa kemarin tidak bisa dipisahkan seperti itu? Ya, ini kan sudah pada ditangkap. Dari hasil penangkapan ini kan nanti tampak siapa melakukan apa, kemudian backgroundnya seperti apa, donasinya dari mana, kemudian agitasi yang ada, kemudian diperiksa dari gadgetnya, akan tampak di situ. Kemudian di semua medsos, nah dari sanalah nanti akan terkuak sebenarnya backgroundnya itu seperti apa. Saya mau ke Mas Nurdiansyah kalau begitu. Anda mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Wawan, setuju nggak sih kalau dibilang bahwa ini memang kemudian ada berkelindan begitu? Ada hubungannya antara aksi Anda dengan hal-hal yang kemudian terjadi sesudahnya? Ya, pertama saya ingin tegaskan bahwa saya tidak ada sama sekali keterkaitan antara kondisi aksi mahasiswa yang kita lanjutkan dari mulai pagi hari sampai siang hari dan sore hari dengan kejadian kekacauan yang terjadi di malam hari. Tadi yang saya sampaikan bahwasanya komando dari mahasiswa, khususnya mungkin para ketua BEM dan juga para pimpinan kampus, masing-masing kampus kita sudah menginstruksikan bahwasanya ayo tarik mundur ketika kondisi sudah tidak kondusif, sehingga tidak ada instruksi dan keterkaitan kita dengan kekacauan yang terjadi pada malam hari tersebut. Kayak gitu. Oke, lalu begini, jadi kalau kemudian Anda merasa bahwa itu 2 hal yang berbeda, apakah pada saat unjuk rasa kemarin Anda merasa apa yang dilakukan oleh aparat itu sudah tepat? Ya, ini hal yang sangat kami sayangkan sebetulnya dari mahasiswa ketika ada upaya represif yang dilakukan oleh aparat.
saya sangat menyayangkan bahwasanya di sini kenapa tidak melakukan dengan pendekatan-pendekatan secara humanis dan juga lebih manusiawi kepada mahasiswa dengan membuka ruang-ruang komunikasi. Nah, ketika kemarin terjadi kekacauan yang terjadi itu pukul 16.15, saya sangat ingat betul karena pada saat itu saya berada di mobil komando paling depan dan kami berusaha untuk membuka ruang komunikasi kembali. Namun apa yang kami terima itu berupa semprotan air dan juga gas air mata setelah itu, sehingga kami sangat menyayangkan sekali sebetulnya pukul 16.15 dan 16.30 kami sudah mendapatkan upaya represif dari aparat seperti itu. Itu yang mungkin yang terjadi. Saya mau ke Bung Andi. Bung Andi, kalau dari laporan teman-teman yang dari Gebrak yang kemarin ikut berunjuk rasa, apakah kemudian melihat kelompok-kelompok ketika sudah mulai petang begitu yang mencurigakan buat para peserta aksi? Jadi kan kembali kepada persoalan yang tadi saya sampaikan, Mbak. Kalau memang dianggap bahwa ada peristiwa-peristiwa kekerasan, vandalisme dan sebagainya, itu langsung memberikan kesimpulan bahwa gerakan rakyat itu ditunggangi, ada penumpang gelap dan sebagainya itu kan sebenarnya justru menciderai gitu ratusan ribu orang gitu. Tanggal 24 itu dan sebelumnya menciderai kerelaan gitu, banyak gerakan-gerakan tidak hanya di Jakarta dan di daerah, mereka digerakkan atas situasi ekonomi politik negara ini yang memang butuh mereka untuk bergerak. Ketika itu dituding bagian dari penumpang gelap dan sebagainya, mengendalikan bahwa mereka bisa digerakkan dengan logistik, kalau dimaknai itu oleh uang dan sebagainya, itu kan justru membuat kami yang memang berjuang dengan tulus justru merendahkan martabat kami. Logistik Anda dari mana sih kemarin? Kalau di kami memang kan ada iuran dan sebagainya soal itu. Banyak organisasi mapan yang memang sudah ada iuran anggota dan sebagainya soal itu. Kalau di kami di Serikat Buruh semacam itu. Tapi kalau di teman-teman mahasiswa bukan kapasitas kami menyampaikan soal itu. Saya tanya kalau gitu, Mas Nurdiansyah, dari mana logistik Anda waktu kemarin berunjuk rasa? Ya, untuk perihal dengan logistik sebetulnya kami menyerahkan tanggung jawab kepada masing-masing kampus, Pak. Karena setiap aksi mahasiswa yang dilakukan ya, mau tidak mau apapun yang kita lakukan, baik-baik penyewaan mobil, sound, dan itu semata-mata iuran dari mahasiswa ketika kita turun di lapangan bersama dan menjadi bagian poin kesepakatan dalam konsolidasi sebelum kita melaksanakan aksi bersama kampus-kampus lain, seperti itu. Jadi memang Anda mau bilang bahwa tidak ada yang jadi donor begitu ya? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Pak Wawan, kalau begitu dari mana Pak Kapolri bisa bilang bahwa ini unjuk rasa kemarin di depan DPR hampir sama dengan unjuk rasa pada saat 21 dan 22 Mei yang katanya sistematis? Ya sebetulnya donasi kan ada. Kalau di medsos dan juga yang beredar dari berbagai pembagian sekian-sekian kan ada gitu. Tapi tidak enak kalau diputar kan. Ya, diputar. Salah satu donasi yang hari ini kemudian sempat diciduk oleh polisi adalah dari Ananda Badudu, itu memang mengumpulkan uang dari masyarakat. Ya itu salah satu. Kemudian yang lain kan ada. Yang lain itu juga membagi-bagi dan tanpa sadar ada yang memfilmkan. Hal-hal seperti ini tentu ini dianggap salah. Artinya pasti ada donasi di balik itu. Artinya terlepas dari salah benar, tapi yang jelas pasti kalau tidak ada donasi mau bergerak seperti apa? Mau bertarung sampai lewat larut malam, tenaga dari mana? Kalau kemudian donasi yang dikumpulkan Ananda Badudu adalah dari masyarakat, Anda hubungkan tadi dengan politik residu pemilu, emang ada hubungannya? Kalau Badudu kan persoalan yang sedang ditangani di Polda, silahkan nanti Polda lah yang nanti akan mengungkap lebih jauh. Tapi kan kemudian yang lain dari kan kamera banyak sekali dan ini sedang diverifikasi si A si B, kemudian dari sisi penampakan wajah, kemudian dari semuanya itu ada di situ ya. Sekarang sedang diverifikasi, makanya kalau sudah menyangkut masalah hukum kan tentu saja harus ada pembuktian. Pembuktian nanti sedang dikumpulkan dari semua yang ada di tangan sekarang ini. Mudah-mudahan tidak terlalu lama nanti akan terungkap. Kita masih akan ngobrol lagi untuk setelah jeda berikut ini. Saya nanti akan tanyakan kapan akhirnya BEM akan benar-benar bertemu dengan Presiden. Setelah jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.